Kak ceritain dong, ini kan tiba-tiba ya Kak Hartono muncul dengan mengeluarkan koleksi yang ready to wear. Apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan mengeluarkan koleksi yang baru ini? Sebenarnya it's very simple ya. Satu tadi dukungan dari FFA. Kedua adalah momen. Karena saya merasa ini udah momen yang tepat untuk apa yang selama ini saya kerjain. Mungkin kalau saya tetesin 5 tahun yang lalu, orang belum paham. Nah kalau sekarang itu kita bisa lihat pop culture itu kayak K-pop idol, semua itu kan cara berbusananya udah begitu. Jadi saya merasa, wah, this is the time. Akhirnya tapi dari semua itu yang paling utama adalah saya mau bisnis yang sustainable tadi, yang bisa bertahan lama. Kalau made to order, itu kita harus setiap tahun harus mikir gimana bikin gebrakan supaya orang masih ceritain kita, terus besok pesen baju ke kita gitu loh. Nah kalau ini kan, orang nggak perlu tahu muka gue. Lu tahu barang gue aja. Gue mau blazer, udah gue tahu di lakon, gue sana aja beli segitu pasti udah bagus gitu. Nah itu yang pengen setelah 16 tahun berkarya, udah baru this time nih gue. Karena sekarang dia udah usia 40, of course saya udah harus mencari another, bahasanya apa ya, lumbung baru untuk bertahan. Nah ini itu yang melatar belakangi semuanya. Tapi ini lama banget loh ya, 16 tahun Kak Hartono baru kepikir membuat ready to wear. Nah, apakah memang made to order itu sebenarnya sudah mulai tidak bisnis yang seksi lagi atau gimana? Enggak, justru terbalik. Aku tuh merasa kenapa baru bikin ready to wear, karena di dalam perusahaan saya itu sistemnya udah enak, saya udah bisa lepas. Jadi bayangin saya belasan tahun, saya masih mola sendiri loh, per customer, baju, korset segala macam. Nah ketika udah segini, untuk ini saya bisa bikin formula yang saya nggak perlu sentuh, nggak perlu lihat lagi. Nah itu yang tadi saya bilang pengembangannya, untuk ini kan 5 tahun ya, 5 tahun saya sampai bisa lepas tangan. Karena nggak ready to wear, sekali produksi 10, nggak mungkin dong gue bikin pola 10, gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa meeting sama orang, nggak bisa ini gitu. Nah akhirnya itu yang tadi, kalau bisa bilang made to order itu tricky, bisnisnya sangat tricky. Kayak saya itu saya harus mencari market saya, makanya saya itu sangat niche, jadi sangat enak. Kenapa? Mungkin desainer lokal, desainer Jakarta itu nggak semua yang orang paham. Kenapa mesti spend misalnya celana hitam. Orang kalau custom celana hitam misalnya bisa kayak 20 juta, 15 juta. Nah enaknya saya tuh udah ketemu target market yang saya nggak perlu jelasin lagi kenapa celana 15 juta. Karena mereka itu adalah segmen pasar yang udah biasa belanja jauh di atas itu. Jadi kita tidak bisa menjual produk made to order saya kepada orang yang let's say biasanya membeli baju yang harganya di bawah itu. Susah ngejelasinnya. Tetapi mereka yang nggak beli baju di harga puluhan juta kan banyak orangnya. Nah itulah yang membuat sekarang saya mau masuk ke mereka, tapi juga nggak di skala, ya kalau kita bilang mass ya nggak mass amat juga, nggak kayak yang satu baju 500.000 sekali produksi 1.000 pieces, nggak bisa. Saya belum di kapasitas karena ini semua tidak ada outsource, tidak ada yang namanya lempar ke let's say ya pasar, let's say lempar ke pabrik China terus balik sini tempel model, enggak. Ini 100% hands on semua di atelier saya, di studio saya. Satu desain ada berapa berarti kurang lebih? Ini kalau untuk yang item mahal kita per size 3 piece. Jadi 3 size 9. Yang kemeja itu kita ada sekitar 12. Jadi untuk ini ada 16 artikel, total produksi selama 3 bulan 16, ya kita kali aja lah 16 kalinya 100 lebih pieces garment. Oke, Kak, kalau misalnya nih dalam satu item itu misalnya laku keras gitu kan ya. Nah, apakah nanti akan tetap diproduksi yang sudah ada atau nanti akan terus berganti? Nah, karena gini ya, karena kan ini juga kita itu nggak mau sampai mass, sampai ya ibaratnya ya kita juga bukan brand besar yang punya 100 toko, bukan brand besar yang punya 1.000 toko di seluruh dunia gitu. Jadi availability bahan memang juga nggak seperti yang nggak se-unlimited itu. Jadi setiap season itu pasti harus diganti. Dan saya selalu maunya satu batch ini
paling kita akan pilih 2 sampai 3 item yang paling best selling yang akan tetap run terus sebagai piece. Tapi misalnya highlightnya seperti jaket yang lebih casual, mungkin susah akan ganti warna, ganti desain, ganti motif seperti itu. Jadi itu tidak akan stay satu produk, tidak. Saya satu produk dari satu koleksi mungkin cuma ada 2 atau 3 yang akan stay forever. Like misalnya blazer hitam itu pasti akan ada. Tapi kalau misalnya season ini kita punya warna sand sama punya abu, mungkin season depan udah kita punya putih, tapi cuttingnya akan sama. Oke, ini Kak Hartono kan produksi untuk perempuan dan laki-laki ya. Kira-kira potensinya lebih besar mana nih antara yang perempuan laki-laki? Saya pas bikin menswear yang beli juga perempuan. Kecuali yang custom. Kalau custom itu kan kebutuhan. Yang made to order, misalnya orang pesen karena mau kawinan atau itu ya itu cowok, blazer, jas ya. Tapi kalau yang begini-begini itu mostly tadi kamu lihat klien saya Sania ya, itu juga pakainya blazer hitam saya gitu. Jadi yang demen malah perempuan semua. Oke, Kak, kan kalau banyak juga desainer yang sebelumnya gitu ya, tadinya apa namanya made to order, terus beralih ke itu ready juga ya ready to wear gitu kan. Tapi yang membedakan ya karakter dari Kak Hartono dibanding dengan yang lain apa nih? Karena kan kadang bisa jadi gini, banyak juga yang mungkin belum tahu Kak Hartono karena beli yang made to order aja mahal banget ya. Itu gimana nih? Ya tadi saya bilang ready to wear saya itu saya mau audiensnya besar kan, jadi saya tidak mau terlalu spesifik, sehingga yang kita lihat tadi ini adalah tadi saya bilang kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang, tapi dengan refine quality sama cutting yang terbaru, yang lo mungkin agak susah nyari di tempat lain gitu. Seperti tadi kan pas saya presentasi kan ada media yang dari Kompas, Kak saya tahu double breast tuh tren banget, itu susah loh nyari di Indonesia, you know it. Nah itu makanya saya berusaha menawarkan, jadi it's like catching up. Sebenarnya gini, kita itu kan di Indonesia itu agak lambat menyerap tren ya gitu loh. Nah yang saya bisa lakukan adalah, karena saya adalah kreator, produser di sini, of course saya pasti dapat infonya kan lebih cepat. Nah ya di sini yang saya bisa kontribusi ke orang adalah saya lebih cepat menawarkan, sehingga lo udah apa yang lo lihat di YouTube, apa yang lo lihat di internet ada bisa. Nah selama ini kan orang tahu maunya apa, tapi yang jual siapa? Nah, itu masalahnya. Kalau dari kacamata Kak Hartono sendiri ya, fashion Indonesia saat ini seperti apa sih perkembangannya? Tidak kolektif. Jadi fashion itu sifatnya sangat personal di sini. Orang itu kalau misalnya memang demen fashion banget atau yang suka fashion banget, ya mereka menikmatinya sendiri. Tapi kalau beda, kalau waktu saya di Hong Kong, bisa di Singapura, penikmat fashion itu ada kelompoknya, sehingga terjadi kompetisi. Jadi marketnya enak, lomba beli nih ceritanya. Kalau di sini enggak. Kamu harus benar-benar nyari target kamu siapa, mereka yang punya potensi, yang bisa beli, yang bisa keep. Makanya customer saya itu biasanya sustain, lama. Karena mereka juga mau nyari tempat lain nggak ada. Misalnya contoh desainer lain kan pasti membidik gaun pesta. Nggak gampang tuh jadi saya. Orang bidik gaun pesta supaya kenapa? Gaun pesta itu kan ribet, banyak payet, banyak kristal supaya bisa tembus mahal. Nah, saya maunya harga saya juga mahal, tapi nggak harus itu. Nah, itu tantangan saya. Sehingga bisa sampai pada posisi hari ini yang tadi 17 tahun tadi. Nggak gampang. Karena saya nggak mau, ngapain saya berjejalan lagi sama yang sudah ada. Sehingga saya harus muter haluan, nyari market saya, nawarin yang langsung tepat sasaran, apa yang mereka butuhin. That's it. Jadi kayak tricky, but percaya nggak percaya, I made it gitu loh. Kalau orang paling gampang di Jakarta kan, bikin aja kebaya, full lace, payah sampai nggak ada celahnya, 100 juta. Saya mau jual 50 juta, 75 juta, tapi tanpa payet. Gimana caranya? Finally, ya untungnya ya jadi gini, triknya satu, jangan mulai dari murah mau ke mahal, impossible. Mulai dari atas, rambah ke bawah. Itu yang bisa saya kasih dari personal experience saya. Karena akan berbeda ceritanya kalau kamu mulai dari baseline, mau naik, mau manjat itu nggak mungkin. Karena image sudah terbentuk.
Pokoknya keren banget, sukses banget ya. Thank you so much.